Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dalam mata kuliah perencanaan pengajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran di abad 21, kemudian keterampilan abad 21, serta revolusi industri. Nah, hari ini kita akan kaitkan dengan pembelajaran IPA dan khususnya terkait dengan kurikulum yang digunakan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Nah, perangkat pembelajaran itu apa? Perangkat pembelajaran adalah serangkaian perangkat, ya, apa-apa saja yang dibutuhkan, yang harus disiapkan, yang harus direncanakan di awal sebelum mengajar. Nah, yang termasuk perangkat pembelajaran itu diantaranya adalah di dokumen yang kemarin sudah saya kirimkan, ya, yaitu Prota, Promes, Silabus, RPP, nanti ada LKS, kemudian ada juga media pembelajaran, ada juga sumber belajar yang digunakan, bisa jadi modul, bisa jadi buku guru atau buku siswa, dan juga alat-alat yang akan digunakan untuk percobaan kalau ada. Nah, hari ini kita akan khusus membahas terkait dengan Prota, Promes, dan juga Silabus. Oke, apa itu Prota? Sebelum kita menyusun perangkat pembelajaran yang lebih spesifik, ya, kemarin di awal saya sudah menjelaskan terkait dengan perencanaan jangka panjang. Nah, Prota ini merupakan perencanaan jangka panjang atau program tahunan. Rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Ya, jadi di dokumen kurikulum itu sudah ditentukan KI dan KD-nya. Ya, maka dari KI dan KD itu kemudian nanti digunakan untuk menentukan Prota, yaitu program tahunan, juga Promes, program semester. Juga kita akan menggunakan kalender pendidikan yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan, ya. Kalau kemarin saya berikan contoh dari Jawa Tengah, nah nanti dari Jawa Tengah akan lebih dispesifikkan di tingkat kabupaten, kemudian spesifik lagi akan dispesifikkan oleh tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah. Masing-masing sekolah nanti akan memiliki kalender pendidikan. Nah, penentuan alokasi waktu itu harus mempertimbangkan yang pertama jumlah jam pelajaran, kemudian struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, untuk jumlah jam pelajaran ini nanti ada jumlah jam pelajaran yang efektif dan jumlah jam pelajaran untuk per mata pelajaran per minggu, ya, dan juga pembagiannya kira-kira hari-hari tertentu ini bisa digunakan tidak untuk pembelajaran. Itu terkait dengan jam efektif, baik itu per minggu, per bulan, per semester, dan per tahun, ya. Kemudian untuk struktur kurikulum itu bisa dilihat nanti di dokumen kurikulum, nanti akan saya tampilkan. Kemudian tingkat kedalaman materi. Nah, materinya per indikator per kompetensi dasar kemudian disusun menjadi bab atau per materi pokok, kemudian diturunkan lagi menjadi per indikator, bahkan sampai per pertemuan. Itu bagaimana? Kita harus melihat kedalaman materi. Nah, kemudian Promes. Kalau Prota itu program tahunan, Promes itu program semester. Rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan Prota dan alokasi waktu, ya, per mata pelajaran per minggu. Kalau untuk IPA itu per minggunya diberi alokasi waktu 5 JP atau 5 jam pelajaran. 5 JP ini biasanya dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu 2 JP dan 3 JP. Untuk SMP, ya, itu alokasi waktu per jamnya itu adalah 40 menit, sehingga
Jika 2 jam pelajaran berarti 2 kali 40 menit. Kalau 3 JP berarti 3 kali 40 menit. Berarti dalam 1 minggu ada 5 kali 40 menit, begitu ya. Oke, hal-hal yang perlu diperlukan dalam perancangan prota maupun promes. Yang pertama tentu saja adalah kaldik atau kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan, ya. Kemudian struktur kurikulum, KD, kemudian silabus. Nah, silabus ini nanti isinya adalah materi pokok yang sudah dibagi secara detail, ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk silabus. Nah, alur penyusunan dari prota promes ini secara garis besar, pertama kita harus melihat rencana pekan efektif. Rencana pekan efektif ini baru bisa dibuat kalau sudah ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu akan saya berikan tunjukkan contohnya dulu. Seperti ini. Nah, ini ya, misalnya seperti ini. Ini adalah kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2018-2019 untuk tingkat SD. Karena kita tingkat SMP, kita lihat untuk yang SMP-nya. Karena setiap jenjang pendidikan itu berbeda. Ya, nanti jadwal UTS-nya atau PTS-nya, kemudian jadwal PAS-nya, jadwal UN-nya nanti berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari kalender pendidikan, ya, untuk semester gasal. Nah, kalau kita ingin melihat prota berarti 1 tahun penuh, ya, per semester untuk semester gasal dan semester genap. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada hari-hari yang efektif dan hari-hari yang tidak efektif atau hari liburnya. Nah, di sini ada keterangan. Untuk yang biru itu adalah perkiraan PPDB, kemudian yang hijau itu masa orientasi peserta didik baru, yang putih itu waktu pembelajaran efektif. Berarti sebenarnya yang bisa kita gunakan adalah hari-hari yang warnanya putih seperti ini, ya, tidak ada keterangan apapun. Nah, ada berapa minggu efektif per semester? Ya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kalau sudah kehitung per semester, ya, kemudian kita jumlah sekaligus untuk 1 tahunnya. Ada berapa? Itulah minggu efektif. Nah, kalau misalnya ada 30 minggu efektif, berarti kira-kira ada berapa hari efektif? Hari efektif terkait dengan JP kita, jam pelajaran kita. Kalau jam pelajaran kita itu misalnya ada di hari Rabu dan hari Kamis. Nah, hari Rabu, hari Kamis itu ternyata banyak liburnya sehingga tidak efektif. Berarti kita sebagai seorang guru harus membuat jadwal dengan alokasi waktu yang lebih spesifik sehingga bisa menanggulangi jam-jam atau hari-hari yang tidak efektif tersebut. Nah, kenapa? Karena di sekolah itu jamnya tidak sama dengan di perkuliahan, ya. Kalau di perkuliahan kan kita bisa menukar jam perkuliahan. Sementara kalau di sekolah itu kalau tidak efektif ya berarti sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diganti. Oleh sebab itu guru di awal tahun pelajaran bahkan sebelum merencanakan pembelajaran harus benar-benar memperhatikan jam efektifnya. Oh, kalau saya punya jam pelajaran atau jam efektif sekian, maka saya harus memaksimalkan pembelajaran. Walaupun nanti mungkin dalam 1 semester itu tidak seluruh mata pelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik, tapi guru memiliki tanggung jawab tetap untuk menyampaikan materi pelajaran, gitu ya. Setidaknya tidak benar-benar ketinggalan jauh dari sekolah yang lain. Mungkin siswa akan diberikan waktu untuk belajar sendiri, ya, atau diberikan tugas untuk belajar sendiri boleh, tapi tidak semua materi kemudian banyak yang harus belajar sendiri. Guru harus bisa memaksimalkan. Oke, nanti kita akan lihat contohnya, ya. Dari
Dari pekan efektif ini nanti selanjutnya, kita akan buat program tahunan. Ingat, per minggunya ada 5 JP, hari apa saja. Kemudian dibuat program tahunan. Program tahunan itu disesuaikan dengan alokasi waktu per materi pokok. Materi pokoknya apa saja bisa dilihat di silabus. Kemudian di standar kurikulum, kemudian kita akan selanjutnya dari prota itu dibuat menjadi promes dari tahun